Halo, selamat pagi semuanya. Anak kelas 4 berjumpa lagi bersama Ibu pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel Elsa Mary. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu muatan IPS. Anak-anak kelas 4, coba perhatikan bukunya sudah habis karena minggu lalu kita sudah sekalian membahas mengenai hasil tambang yang ada di Indonesia. Jadi, hari ini Ibu hanya memberikan kuis untuk kalian ya, untuk dikerjakan di buku tugasnya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu di pagi yang indah ini. Kami masih bisa menikmati kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Bimbing kami, sertai kami, berikan kesehatan kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Suster, Bapak Ibu Guru, dan orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam terang-terang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, coba perhatikan anak kelas 4 di buku tematik tema 4F ini tentang tema cita-citaku atau tema 6. Kita sudah banyak membahas mengenai sumber daya alam yang ada kaitannya dengan cita-citaku ya, karena pastinya pengelolaan sumber daya alam itu ada kaitannya dengan cita-cita ya. Misalnya kamu bercita-cita untuk jadi seorang pekerja di pertambangan, tentunya itu adalah cita-cita kalian untuk mengelola sumber daya alam di industri pertambangan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya anak kelas 4 sudah memahami tentang sumber daya alam, apa itu sumber daya alam, kemudian jenis-jenis sumber daya alam Ibu sudah jelaskan semua. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pemanfaatan di pertanian, perkebunan, pertambangan dan sebagainya ya. Misalnya di pertanian, kemarin Ibu sudah menjelaskan misalnya padi. Padi itu diolah untuk menjadi bahan makanan. Kalau di perkebunan itu kita bisa ambil apa? Contohnya di Kalimantan ini ada sumber daya alam yaitu karet. Nah, karet itu bisa dimanfaatkan atau ada pemanfaatannya seperti itu ya. Jadi kamu harus tahu sumber daya alam yang ada di sekitar kamu, kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih diolah, kemudian ada yang langsung bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tolong itu dibedakan ya. Oke, coba perhatikan di halaman 100 sampai 101 di situ tentang menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Ibu tidak menjelaskan lagi karena minggu lalu Ibu sudah menampilkan dan Ibu sudah menjelaskan tentang hasil tambang yang ada di Indonesia. Nah, di situ ada peta ya, di buku kalian di halaman 100, peta di situ ada, kemudian ada keterangannya. Jadi, kalian perhatikan satu persatu, misalnya dari Sumatera ya. Dari Sumatera di situ yang paling banyak dihasilkan hasil tambang yang paling banyak dihasilkan dari Pulau Sumatera itu adalah minyak bumi. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ada, kemudian cocokkan dengan keterangan yang ada di samping. Oke, kita masuk dalam kuis pagi hari ini. Itu hanya pengantar dari Ibu pagi hari ini. Ibu akan memberikan 4 nomor kuis. Silakan nanti dijawab di buku tugasnya. Dijawab dengan baik dan benar. Tidak ada yang asal-asalan menjawab ya. Tapi pahami apa yang Ibu sudah berikan selama ini, kemudian kamu jawab. Oke. Untuk nomor 1, sebutkan 5 jenis hasil tambang yang ada di Pulau Kalimantan. Untuk kuis nomor 1, sebutkan 5 jenis hasil tambang yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi kalian kalau disuruh menyebutkan 5, sebutkan 5 atau lebih boleh. Kalau kurang poinnya. Oke, sekarang nomor 2. Sebutkan sumber daya alam hasil tambang yang digunakan pada pom bensin. Sebutkan sumber daya alam hasil tambang yang digunakan pada pom bensin ya. Coba kalian perhatikan anak-anak kelas 4, pastinya ada yang sering ikut orang tuanya di sini. Jadi kalian bisa lihat di situ atau bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah yang belum tahu pasti apa jenis hasil tambang yang ada pada
pom bensin ya. Oke, sekarang nomor 3. Sebutkan 4 cara melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita agar tidak cepat punah. Sebutkan 4 cara melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita agar tidak cepat punah. Jadi kamu sebutkan 4 ya, bagaimana cara kamu atau yang kamu ketahui cara untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, terutama atau khususnya bagi sumber daya alam yang mungkin itu kalian tahu bahwa itu tidak dapat diperbaharui. Berarti kalau itu dipakai secara terus menerus itu akan punah. Jadi kalian sebutkan bagaimana cara melestarikannya ya. Oke, kemudian soal yang terakhir, sebutkan alasan kamu. Ini alasan kamu sendiri, bukan alasan dari buku, bukan alasan dari orang lain, tapi ini alasan kamu karena kamu sudah tahu bagaimana cara melestarikan. Jadi sekarang kamu untuk soal nomor 4 atau soal nomor terakhir, sebutkan alasan kamu mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam. Oke, soal terakhir Ibu sekali lagi bacakan. Sebutkan alasan kamu mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam. Oke, itu ya kuis dari Ibu untuk pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena hari Jumat hari raya ya, jadi pelajaran IPS untuk minggu ini hanya 1 kali. Jadi untuk minggu depan kita sudah masuk dalam 4G ya, jadi dipersiapkan bukunya karena hari ini untuk materi muatan IPS sudah selesai, jadi persiapkan buku 4G untuk pembelajaran minggu depan. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan tetap semangat di rumah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ibu minta tolong sekali setiap video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ditonton sampai habis, karena kalau kamu tidak mengikuti dengan baik, kalian tidak mengikuti pembelajaran daring secara efektif ya. Jadi materi yang diberikan Bapak Ibu guru itu asal-asalan saja kalau kalian tidak tonton sampai selesai. Jadi kalian mengerjakan tugas itu bisa saja asal-asalan. Oke, sekian dari Ibu tetap mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Dadah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.